A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah ketemu lagi di Islam Itu Indah dan tentunya ini kita sedang berada di bulan yang sangat spesial yaitu bulan suci Ramadan. Masya Allah gimana jamaah puasanya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya. Dan tentunya di samping saya hari ini kita kan akan mendapatkan ilmu lagi dari guru-guru kita sapa dulu yuk. Di samping kanan saya ada Ustazah Nada. Apa kabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Mas Mikdad, sehat Alhamdulillah, sehat. Lalu juga ada Ustadz Ahmad Ridwan. Apa kabar Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger banget nih hari ini kayak. Lalu juga di samping kiri saya ada Ustadz Syam. Masya Allah. Masya Allah. Sehat ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jamaah. Di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata walaupun kita sudah menjalankan ibadah puasa, tapi ternyata pahala kita juga bisa tertahan loh. Waduh gawat nih kalau kita udah puasa, udah beribadah tapi ternyata pahala kita tertahan. Kira-kira apa aja ya yang bisa membuat pahala puasa kita tertahan? Maka dari itu hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah orang-orang yang pahala puasanya tertahan. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas tema ini lebih dalam, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Silakan. Pusing gua. Udah gak usah pusing. Mending ikut gua yuk. Kemana? Silaturahmi. Wan, gua tuh butuhnya kerjaan, bukan salam-salaman. Ada yang bilang silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Mohon izin, A. Boleh ngomong? Itu yang bilang orang Tasik, A. Apaan sih lu? Ya. Masya Allah. Nah ini kita bicara soal rezeki dan ada hubungannya juga tentunya dengan ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini. Saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Ustadz Syam. Siap. Betul nih. Kita itu dianjurkan untuk terus mempererat tali silaturahmi. Tapi kadang juga ya masih ada beberapa orang gitu yang enggan buat silaturahmi karena alasan gengsi lah, masih ada dendam lah atau masih emosi. Nah ini sebenarnya apakah salah satu orang yang pahala puasanya tertahan itu adalah orang yang tidak mau bersilaturahmi atau memutus tali silaturahmi? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tawik guruku Ustadz Ahmad Ridwan, Ustazah Nada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ternyata silaturahim ini adalah salah satu jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dengan cara menyambung silaturahim kita berarti menyambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau ditanyakan apakah salah satu penyebab pahala puasa seseorang tertahan adalah karena telah memutuskan tali silaturahim, maka itu bisa dikatakan betul. Kenapa? Karena dia juga memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipahami bahwa tali silaturahim itu apa? Ya, memutus silaturahim itu apa? Memutus silaturahim itu adalah memutus hubungan persaudaraan. Jadi yang ada hubungan rahimnya gitu. Jadi karena banyak teman-teman milenial nih minta izin gitu ya, minta izin sama suaminya misalnya, minta izin sama istrinya untuk ikut reunian. Padahal reunian itu bukan silaturahim, karena reunian itu cuma sekedar bertemu dengan kawan lama gitu ya. Jadi mereka ingin bertemu di reunian, akhirnya muncul mudarat yang terjadi, ketemu dengan mantan
meninggalkannya, maka subhanallah mudarat yang terjadi bukan malah maslahat yang terjadi. Jadi subhanallah, ingat silaturahim itu begini, cari mana sebenarnya sepupunya bapak kita, cari sepupunya mama kita, cari saudaranya nenek kita, itu silaturahim itu. Bahkan disunnahkan untuk mengetahui sampai 7 turunan ke atas gitu. Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah bin Nuruddin bin Gondra bin ini bin ini bin ini. Jadi cari sampai 7 turunan ke atas. Untuk apa? Untuk kita tahu yang mana sih sebenarnya saudara kita, yang mana sih sebenarnya yang ada satu rahim dengan kita. Nah, itu yang disebut dengan sil, yang menyambung dengan silaturahim. Ada hadis daripada baginda Nabi SAW, sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka wa'ti man haramaka. Sambung yang memutuskan. Nah ini banyak kesalahpahaman. Banyak orang dia baru mau bersilaturahim sama yang saudara yang baik sama dia aja gitu. Jadi kalau ada yang mutusin silaturahim, ya udah lo nggak mau ngomong sama gue juga bisa gitu. Jadi diem-dieman, akhirnya lama kelamaan diem-dieman. Bahkan padahal batasnya cuma tiga hari. Kata baginda Nabi SAW. Jadi 3 hari itu batas untuk apa? Batas untuk mendinginkan suasana saja. Kalau sudah mendinginkan, sama-sama sudah berpikir, oh kayaknya saya yang salah, maka datang untuk meminta maaf, memohon maaf supaya apa? Supaya kembali pahalanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini kita menyambung yang terputus, bukan menyambung yang udah tersambung. Nah, banyak orang menyambung yang udah tersambung, yang baik aja sama dia. Kemana kita lebaran? Ke rumah ini aja. Ya jadi ya rumah-rumah yang didatangi pas lebaran itu adalah rumah-rumah saudaranya yang emang baik sama dia. Jadi rumah-rumah saudaranya yang memutuskan silaturahim sama dia, dia tidak mau datang kepadanya. Padahal orang yang hebat itu adalah yang menyambung yang terputus ya. Sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka. Maafkan yang menzalimimu. Kemudian wa'ti man haramaka, dan berikan kepada yang pelit padamu. Nah, ini 3 amalan-amalan ini yang insya Allah melancarkan pahala puasanya bisa sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan. Jadi tidak tertahan pahala puasanya. Kenapa? Karena dia juga menyambung silaturahim. Allah taala alam. Masya Allah, benar juga ya Ustaz Syam. Definisi menyambung itu kan sesuatu yang sudah putus, kita sambungkan lagi ya. Iya. Jadi kalau misalnya yang selama ini masih baik-baik saja, ya berarti nggak masalah. Dijaga aja, jangan sampai putus. Betul. Ya, Masya Allah. Nah, kalau reunian itu berarti juga aku baru tahu nih, ternyata memang yang bukan serahim sama kita tuh tidak termasuk silaturahim. Bukan, ya. beda Jadi lagi. kalau kita mau menjauhi teman-teman yang kurang baik juga bukan berarti kita memutus tali silaturahim ya Ustaz Syam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Baik, bicara soal hal-hal yang bisa memutuskan yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, juga tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Nah, Islam juga ternyata mengajarkan seorang anak untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya. Namun sayang nih, anak zaman sekarang masih banyak yang kurang memperlakukan orang tuanya secara baik. Nah, ini apakah durhaka itu kepada orang tua bisa termasuk golongan orang yang tertahan pahala puasanya? Kita langsung aja yuk ke Ustadz Ahmad Ridwan. Gimana nih Ustadz? Siap. Anak durhaka apakah benar puasanya, pahalanya masih ditahan oleh Allah? Apa gimana nih, mohon penjelasannya Ustadz? Kita bahas ya. Masya Allah, baik silakan. Ustaz Zanada dan Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Satu ketika tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Amr bin Murrah disebutkan di sini bahwasanya beliau salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi mengatakan ya terkait dengan orang yang berpuasa, dia sudah berpuasa, dia juga sudah melaksanakan syahadat pastinya. Dengan syahadat ini pintu masuk, gerbang. Sampai di dalam itu ada banyak hidangannya. Ada salat, ada saum gitu ya, dan macam ragamnya. Nah, sampai orang ini bertanya, ya Rasulullah, saya udah puasa nih, bagaimana? Faqala Nabi SAW, Nabi SAW pun mengatakan, man mata ala hadza, yang meninggal dalam keadaan sudah syahadat, dia sudah melaksanakan salat, sudah saum, kemudian beliau memberi apresiasi ma'an nabiyin, bersama para nabi. Ini sebuah tempat yang luar biasa, gitu kan? Posisi yang mulia. Dengan siapa lagi? Syuhada, orang-orang yang meninggal secara syahid di jalan Allah. Pada saat nanti dikumpulkan Allah di yaumul qiyamah. Tapi kata Rasulullah SAW seperti ininya, jika ini, lihat kata beliau salawatullahi wassalamu rabbi alaihi, kata beliau adalah malam ya'uq walidayhi, selagi beliau orang tersebut, artinya Anda ini, kamu ini tidak melakukan uquq kepada walidain. Apa itu uquq walidain?
adalah durhaka kepada orang tua. Jadi bersandingnya seseorang setelah syahadat, setelah salat, setelah saum begitu dengan Rasul, dengan para nabi, dengan para syuhada nanti seperti ini di akhirat. Tapi hanya sayangnya seperti itu kata Rasulullah SAW, jika dia melakukan uquq, artinya durhaka kepada orang tua, berarti pemahamannya, mafhumnya dia tidak bersama Nabi. Nah, ada riwayat yang lain disebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu warḍah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun", ada 3 orang, la yaqbalullahu lahum sarfan wala adla. Allah tidak terima dari mereka apapun itu, kebijakannya, perbuatannya, ya kesaksiannya. Salah satunya aqun, adalah orang atau seorang anak yang durhaka. Mannanun, seorang pemberi yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga adalah wa mukazzibun bil qadar, adalah orang yang mendustai atau orang yang tidak percaya takdir Allah Jalla wa Ala. Jadi bukan lagi cuma tertahan pahalanya tadi kata Bang Mikdad ya, Mas Mikdad. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yaqbalullahu lahum sarfan wala adla. Sebagian ulama mengatakan la yaqbalullahu sarfan wala adla dengan makna amalan-amalannya ditahan dulu oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, inilah berarti kalau dia memperbaiki apa yang disebutkan dalam 3 hadis tadi, dia minta maaf kepada orang tuanya, dia bakti kepada orang tuanya, atau dia memberi dengan tidak mengungkit-ungkit, dan dia memperbaiki keyakinannya bahwa dia tadinya tidak percaya takdir, menjadi percaya takdir, insya Allah yaqbalullahu lahum sarfan wa adla. Allah akan terima darinya. Tapi selagi belum diralat, belum diperbaiki, nggak akan Allah terima. Masya Allah. Begitu. Aduh, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan seperti itu ya. Mudah-mudahan nih, makanya yang sedang menjalankan ibadah puasa, karena kita semua ini adalah anak bagi orang tua kita. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, makanya alangkah baiknya kita sebelum menjalankan ibadah puasa, kita bermuhasabah, kita pikir-pikir lagi apakah kita ada dosa. Karena kadang orang tua ini nggak ngomong kalau misalnya anaknya salah nih, kadang didiemin aja. Makanya kita harus introspeksi diri kita, mudah-mudahan nih kita bisa mendapatkan ridhonya orang tua dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, bicara soal pahala yang tertahan oleh Allah, kita nggak mau termasuk golongan seperti itu. Nah, makanya sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Guys, oh belum. Ntar dulu, dia masih takut. Ganti kunci lagi. Masih noob. Oke, dia ngasih kunci lagi. Ganti kunci lagi. Oke. Nah, plastik. Tuh, Udah kebuka masukin. itu. Oke guys, ini dia. Wah. Waduh guys, waduh. Ya dikit doang ambilnya. Ntar ada opang nih, Oke. Tuh, banyak. Oke, lagi. Kurang. Tutup. Oke, dah. Dah, oke, oh belum. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini memang banyak orang yang merasakan kesulitan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi akhirnya terpaksa mengambil yang bukan haknya nih, sampai memakan harta orang lain, bahkan tadi kotak amal masjid gitu ya, nauzubillah. Nah, sekarang saya mau ke Ustazah Nada nih. Ustazah apa nih? Apakah memakan harta orang lain juga termasuk orang yang pahala puasanya tertahan? Bagaimana ini penjelasannya? Silakan Ustazah. Insyaallah ya. Baik, izin Ustaz Ridwan, Ustaz Syam, Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bicara mengenai halal dan haram, sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sudah jelas ada dalam Al-Quran, bahkan juga jelas dalam hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, perkara yang haram pun sudah jelas, dan perkara yang di tengah-tengahnya ini adalah perkara-perkara yang samar, dan banyak sekali orang tuh yang nggak sadar, orang yang tidak mengetahuinya. Masya Allah, ini perkara halal adalah perkara yang langsung diperintahkan oleh Allah. Allah cantumkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai semua manusia, wahai manusia, makanlah makanan yang baik
dan juga makan makanan yang halal. Apa-apa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu yang harus kita ingat, halal perintah Allah, maka kerjakan. Perkara yang haram ini adalah larangan dari Allah dan ayo tinggalkan. Mungkin sebagian orang menganggap hal ini adalah sepele, padahal pengaruhnya sangat besar. Apa pengaruhnya? Di antaranya yaitu pengaruh yang sangat besar, hati-hati bisa jadi amalannya nggak diterima, bahkan doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Suatu hari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas menghadap kepada baginda Rasul, kemudian berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, doakan aku agar aku ini bisa menjadi orang yang senantiasa doanya diijabah. Dan juga doakan aku agar aku senantiasa menjadi orang yang semua ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabatku, kalau kau ingin amalmu diterima, kalau kau ingin doamu diijabah, maka perhatikan urusan makanan. Jagalah makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuhmu. Jauhkan dari yang haram-haram, karena demi Allah, siapa orang, siapa hamba yang masuk ke dalam tubuhnya makanan-makanan yang haram, demi Allah 40 hari doanya tidak diijabah dan amalannya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita perhatikan adalah perkara-perkara yang halal. Kemudian melihat tadi video tayangan tadi, betul, itu kayaknya mengambil cara yang instan, ya, cara yang cepat untuk bisa dapat harta. Yang katanya bahkan sebagian orang mengatakan, oh rizki, ini rizki datang dari Allah. Padahal dengan cara yang begitu. Ini hati-hati nih. Oh ini apa namanya, rizki anak soleh. Nah Masya Allah, na'udzubillah min zalik ya. Yang harus dijaga, hati-hati bahwa ketika seseorang mengambil dengan cara yang demikian, justru bukan makin kaya, justru bukan makin berkah, justru bukan makin bahagia. Tapi apa yang didapat? Justru makin sengsara. Makanya oleh karena itu kita hidup di dunia banyakin sabar, banyakin syukur, makan makanan yang halal, insya Allah hidup kita tambah berkah. Amin, ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Amin. Jadi kalau misalnya ngelihat kotak amal nggak ada yang jaga, itu bukannya rezeki anak soleh ya Ustazah. Itu justru gitu ya. Ujian buat kita itu. Nggak boleh, karena kan kalau misalnya dikatakan tadi, misalnya dia memang sudah karena kepepet gitu ya, aduh mau bulan puasa nih nggak ada bekal gitu ya. Ternyata kalau kita makan makanan yang haram selama 40 hari itu juga kita mungkin pahalanya tertahan juga ya, amal ibadahnya ya, betul, karena makan makanan yang haram ya. Betul. Dan itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani semuanya. Aduh, Masya Allah. Nah baik Ustazah, tadi kan bicara soal yang pahalanya tertunda ini atau tertahan. Dan ada juga katanya salah satu golongan yang termasuk kepada orang-orang yang pahalanya tertahan itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah tapi kan saya pernah dengar nih Ustazah, maaf ya kalau salah, katanya kalau misalnya bulan puasa ini setan-setan itu dibelenggu katanya, di kerangkeng, gak bisa kemana-mana. Nah itu gimana kalau misalnya setannya dibelenggu kok masih bisa ada orang melakukan kesyirikan? Nah kalau boleh tahu nih sebenarnya praktek kesyirikan yang kayak gimana sih? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget nih, cuma jawabannya nanti aja. Oh nanti aja, kenapa? Nanti aja. Karena nggak cukup ya durasinya. Masya Allah. Nanti kita lanjutin lagi. Baik, Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.